Beragam produk yang dipamerkan dalam rangka Disnatalis Universitas Pencasakti Tegal ini adalah bagian dari karya anggota Posdaya. Produknya khas lokal sesuai dengan potensi yang ada di kota Tegal, Brebes, dan Pekalongan yang dekat dengan laut, mulai dari produk rumput laut hingga olahan ikan. Rokilah dari Posdaya Sumber Samudra Brebes adalah contoh anggota Posdaya yang baru saja melakukan pelatihan pengolahan ikan dan kini dirinya dapat mempraktekkan pelatihannya. Hanya dengan modal sekitar Rp25.000, ia mampu menghasilkan Rp50.000 per hari dari mengolah ikan beragam produk. Dengan Posdaya kebetulan aku bisa bikin olahan ini hasil pelatihan kemarin di Posdaya. Ini semuanya hasil dari pelatihan di Posdaya kemarin. Sudah ada keuntungan ekonomi belum? Ya kebetulan kelompok kita itu peklasar, pengolah dan pemasar. Jadi kita bikin dijual ke konsumen-konsumen kecil untuk sementara ini. Rokilah adalah salah satu dari contoh dari ribuan anggota Posdaya yang berhasil mengisi waktu luangnya menjadi produktif. Bahkan dengan kegiatan mengilah ikan menjadi ekado, nugget, dendeng, abon, dan kaki naga setidaknya mampu membantu suami menambah perekonomian keluarga. Tim Liputan Warta TV dan TV Posdaya melaporkan. Bertempat di ruang cemara Hotel Savana Kota Malang, sedikitnya 10 perguruan tinggi Islam baik negeri maupun swasta menggelar monitoring dan evaluasi diseminasi Posdaya berbasis masjid. Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Ketua Yayasan Damandiri, Profesor Haryono Suyono ini, pada proses pembukaan acara dibuka oleh Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Mujia Raharjo. Dalam kegiatan kali ini, selaku keynote speakers Profesor Haryono Suyono mengambil tema Posdaya Masjid mengangkat keluarga prasejahtera menjadi keluarga sejahtera melalui pemberdayaan. Menurut mantan Menteri Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN ini, roadmap kondisi masyarakat miskin menjadi sangat penting sehingga target sasaran untuk mengentaskan kemiskinan tidak meleset. Dalam kesempatan yang sama, Profesor Haryono Suyono juga memaparkan ada 2 intervensi roadmap secara terpadu. Yang pertama, cara terpadu, sebagian besar terdiri dari penduduk dengan pendidikan rendah, sehingga perlu intervensi yang memihak keluarga sederhana. Sedangkan yang kedua, kelompok menengah dan atas, perlu diajak membangun untuk pertumbuhan ekonomi, disertai kepedulian terhadap sebagian besar bonus demografi yang keadaannya tertinggal. Guna menunjang keberhasilan Posdaya berbasis masjid tersebut, untuk tahun ini Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengerahkan sedikitnya 2.000 relawan dari mahasiswa. Untuk kegiatan kali ini, target yang ingin dicapai seperti apa? Yang pertama adalah melakukan evaluasi ya, dan juga untuk melakukan penyusunan langkah-langkah strategis bagaimana Posdaya berbasis masjid yang sudah pernah kita latihkan di beberapa perguruan tinggi Islam di berbagai provinsi ini akan bisa kita lakukan upaya-upaya yang lebih mempercepat perkembangan Posdaya masjid di perguruan tinggi tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekalian dengan melaksanakan pelatihan pendataan dan pemetaan keluarga Indonesia, karena setelah dilatih kemudian mahasiswa juga sudah siap untuk diturunkan supaya bisa sekaligus untuk mengisi Posdaya yang sudah didirikan. Nah itu nanti pelatihan pendataan keluarga ini akan bisa dilakukan juga oleh mahasiswa bersama dengan Posdaya, sehingga segera akan ada tindak lanjut dan juga ada lelang kepedulian untuk selanjutnya akan membuka berbagai jejaring dengan pemerintah daerah maupun dengan CSR dan dengan pihak-pihak terkait. Ini ya. Saat ini di Kabupaten Malang untuk Posdaya berbasis masjid mencapai 23 kecamatan dengan total lebih dari 300 masjid. Tahun 2015 ini program Posdaya sudah mencapai 45.000 untuk seluruh Indonesia. Tim Liputan TV Posdaya melaporkan.
Dalam program pemerataan kesejahteraan keluarga melalui gagasan pemetaan keluarga sejahtera, Profesor Dr. Haryono Suyono selaku Ketua Yayasan Damandiri melakukan pertemuan bersama beberapa posdaya kabupaten dan kota. Di antaranya, Posdaya Kabupaten Pacitan, Posdaya Kota Bekasi, Posdaya STM IK Bani Saleh, Posdaya Universitas Pancasila, Posdaya IPPM IPB, Posdaya Kabupaten Brebes, dan Posdaya Universitas Trilogi. Dalam acara tersebut, Profesor Dr. Haryono Suyono menjelaskan tata cara posdaya untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia melalui pemetaan kesejahteraan keluarga. Pemetaan kesejahteraan tersebut nantinya akan dibagi menjadi beberapa warna. Sebagai contoh, keluarga belum sejahtera atau prasejahtera ditandai dengan warna merah. Sedangkan keluarga yang sudah sejahtera bisa berupa warna kuning, coklat, ataupun biru. Tim Warta TV, Posdaya melaporkan. Bonus demografi yang terjadi di Indonesia saat ini terpantau di provinsi besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Pulau Jawa, dan diharapkan dapat menyebar luas ke berbagai daerah di pelosok Indonesia. Untuk itu, masyarakat di daerah diharapkan bersiap dalam menyambut hal tersebut. Untuk dapat menunjang bonus demografi, diharapkan kajian yang dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi tidak hanya tinggal diam, namun akan diterjemahkan menjadi strategi operasional. Dalam pembahasan mengenai bonus demografi, Profesor Dr. Haryono Suyono mengajak kepada seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk bekerja sama dalam perumusan pemecahan langkah mendapatkan bonus demografi demi memajukan ekonomi bangsa dan negara. Kita akan mengajak berbagai perguruan tinggi di daerah untuk menerjemahkan strategi makro itu pada strategi-strategi operasional di daerah, sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan bukan dari atas saja, tetapi juga dari kegiatan-kegiatan di daerah, di tingkat desa, tingkat kecamatan, sampai tingkat kabupaten, sehingga usaha-usaha untuk memanfaatkan melimpahnya bonus demografi tidak saja menjadi monopoli pemerintah, tetapi merupakan gerakan yang luar biasa. Karena Pusat kajian dalam menghadapi bonus demografi diharapkan dapat dimeriahkan oleh semua kalangan demi memajukan bangsa Indonesia. Sehingga dalam pelaksanaan kajian bonus demografi tidak hanya tinggal diam dan dilakukan oleh kalangan pemerintah, tapi bersama-sama untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Tim TV Posdaya melaporkan. Program pos pemberdayaan keluarga yang digagas oleh Yayasan Damandiri sangat besar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di sejumlah daerah, khususnya bagi mereka yang tergabung dalam Posdaya. Saat dijumpai dalam penilaian Posdaya terbaik Regional 4, Posdaya Bahagia mengaku kehadiran Posdaya mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Pasalnya ibu-ibu yang gemar memasak dapat mengaplikasikan kemampuan mereka dengan berjualan makanan khas seperti rawon. Insya Allah kita produk unggulannya kuliner. Kulinernya apa tuh? Pecel Blitar, rawon Blitar, bisa terima pesanan. Soto, nyos, jos. Jadi kalau misalnya ada acara Posdaya, pameran-pameran makanan selalu menghadirkan produk unggulan itu ya? Iya. Gitu. Antusias dari masyarakat gimana? Alhamdulillah Mbak mendukung, kalau warga kami dari RW 1 mendukung semua. Nyatanya saya lihat itu, oh iya udah pada mulai nanam ya. Dan jadi seneng Mbak. Oke. Kan ada lagunya. Lingkaran kecil pada seruan. Sementara Posdaya Tarusan Jaya Padang mampu memproduksi aneka kerajinan dari bahan lidi. Bahkan kini produk mereka telah dipasarkan ke sejumlah minimarket di berbagai daerah.
ibu posdaya kami, yaitu Bang Lidi, yang mana Bang Lidi itu adalah limbah dari pohon kelapa yang biasanya itu limbahnya itu terbuang begitu saja. Namun setelah kami manfaatkan itu bisa kami buat menjadi keranjang buah, keranjang belanja, dan keranjang tempat sayur di rumah, dan begitu juga untuk sapu lidi yang kegunaannya yang mana lidi itu satu tidak berguna, namun kalau udah disatukan itu akan teguh. Biasanya Posdaya kan ada pasar Sabtu Minggu yang untuk menjual produk-produknya juga. Nah, itu animo dari masyarakat atas produk yang dihasilkan di Posdaya Ibu seperti apa? Insya Allah itu semua berjalan dengan lancar, yang mana di tempat kami ada pasar satu hari, yaitu hari Minggu, dan kami di sana udah fokus untuk memasarkan produk-produk kami yang ada. Dipasarkan kemana aja, Bu? Insya Allah kami sudah masuk ke minimarket, terus warung-warung yang dekat-dekat, dan begitu juga kami sudah sampai ke ibu kota provinsi, yaitu Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi juga, yang mana nanti kami juga akan mencoba ke kabupaten-kabupaten lainnya. Manfaat Posdaya juga dirasakan oleh Posdaya Menes Lestari. Semua anak di wilayahnya kini dapat mengenyam pendidikan PAUD. Berdasarkan penilaian gitu ya, tapi kalau kami sih seadanya aja, karena sesuai dengan harapan daripada tujuan daripada Posdaya itu sendiri, bahwa di kita itu sudah mengikuti tren ya, artinya seperti adanya rumah pintar mungkin gitu ya, di situ ada beberapa sub-bagian, di antaranya PAUD ya. Terus di rumah pintar sendiri ada sentra-sentra, di antaranya sentra baca, sentra komputer, sentra pria, sentra panggung, sentra pemain, sentra hijau. Nah ini lagi sentra, contohlah sentra hijau dengan adanya kawasan model rumah pangan lestari dalam rangka memanfaatkan halaman masing-masing. Di bidang lingkungan ada yang namanya bank sampah, itu kita bekerja sama dengan LSM PPLI, pemerhati peduli lingkungan. Jadi setiap minggu sampah itu diambil, dipungut oleh PPLI itu, ditimbang, dikilo gitu, nanti diuangkan, uangnya ditanggungin. Bukan hanya sektor ekonomi dan pendidikan saja, Posdaya juga mampu membuat masyarakat lebih peduli lingkungan dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sita Resmidin, Junaidi, TV Posdaya melaporkan. Ratusan anggota kelompok pos pemberdayaan keluarga atau Posdaya dari seluruh Indonesia bangga memiliki Presiden Soeharto yang peduli dengan rakyat kecil. Melalui Yayasan Dana Sejahtera Mandiri atau DaMandiri, program pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga makin berkembang sehingga makin banyak anggota masyarakat yang menikmati hasil perjuangannya. Kebanggaan mereka disampaikan spontan ketika berziarah ke makam Pak Harto dan Ibu Tien Soeharto di Astana Giribangun di Karanganyar, Jawa Tengah 15 Januari yang lalu. Ziarah dilakukan bersamaan dengan peringatan 19 tahun Yayasan DaMandiri. Hari ini bisa berziarah ke makam mantan Presiden Soeharto dan Ibu Tien. Saya bangga sekali meskipun saya mendekati makamnya, tapi saya merasa bangga sekali dan saya mendoakan semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami sebagai penerus generasi beliau dapat berjuang terus untuk membela yang miskin, terutama ini yang membela negara lebih baik lagi. Kita bersyukur bahwa pada saat dari ulang tahun di mana Pak Harto meresmikan yayasan ini, saya bisa membawa wakil-wakil dari 19 Posdaya dan berbagai perguruan tinggi, termasuk rektor, wakil rektor, APM dan sebagainya, dan sebagai bukti bahwa amanah beliau telah kita laksanakan dengan sangat baik dan ternyata beliau dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia. Para peziarah berharap program Posdaya yang dimotori Yayasan DaMandiri yang didirikan Pak Harto makin dirasakan masyarakat, sehingga menjadi keluarga yang sejahtera paripurna. Tim Liputan Warta TV melaporkan.
Pos Pemberdayaan Keluarga atau Posdaya berbasis masjid bergerak membantu keluarga miskin di sekitar masjid melaksanakan kegiatan dengan baik. Posdaya berbasis masjid bergerak dalam bidang kesehatan melalui posyandu yang dibentuk di sekitar masjid. Tidak jarang posyandunya memanfaatkan halaman masjid untuk kegiatan penimbangan balita dan pelayanan KB secara mandiri. Posdaya mempergunakan halaman dan fasilitas masjid untuk menggelar pendidikan anak usia dini atau PAUD, sekaligus mengajarkan pemahaman Al-Quran dan kewajiban keagamaan lain secara rutin. Mereka mengadakan pelatihan keterampilan serta membantu anggota melakukan usaha ekonomi secara gotong royong. Lakukan penyusunan langkah-langkah strategis bagaimana Posdaya berbasis masjid yang sudah pernah kita latihkan di beberapa perguruan tinggi Islam di berbagai provinsi ini akan bisa kita lakukan upaya-upaya yang lebih mempercepat perkembangan Posdaya masjid di perguruan tinggi tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekalian dengan melaksanakan pelatihan pendataan dan pemetaan keluarga Indonesia, karena setelah dilatih kemudian mahasiswa juga sudah siap untuk diturunkan supaya bisa sekaligus untuk mengisi Posdaya yang sudah didirikan. Nah, itu nanti pelatihan pendataan keluarga ini akan bisa dilakukan juga oleh mahasiswa bersama dengan Posdaya, sehingga segera akan ada tindak lanjut dan juga ada lelang kepedulian untuk selanjutnya akan membuka berbagai jejaring dengan pemerintah daerah maupun dengan CSR dan dengan pihak-pihak terkait. Pengurus Posdaya mendirikan tempat untuk kegiatan PAUD di belakang penggunaan masjid. Orang tua yang mengantar anak balitanya ke PAUD memperoleh kesempatan untuk memperdalam pengetahuan agama di ruang lain di masjid, sambil menunggu anaknya sekolah di PAUD. Di samping pendalaman keagamaan, mereka juga dapat belajar keterampilan seperti menanam tanaman yang berguna untuk gizi anak-anaknya. Mereka juga bisa belajar memelihara ternak dan belajar mengolah kolam untuk ditebar dengan ikan dan lele. Tim TV Posdaya melaporkan. Jutaan pensiunan pegawai negeri dan pegawai BUMN yang tersebar di seluruh pelosok tanah air masih dibutuhkan tenaganya sebagai penggerak pembangunan yang gigih di lingkungan RT, RW, atau desanya. Tidak sedikit pula yang tetap giat dalam usaha swasta yang berhasil di seluruh pelosok tanah air. Oleh karena itu, PWRI di seluruh tanah air telah bertekad untuk tidak menganggap masa pensiun sebagai akhir dari segalanya dan justru menjadikannya sebagai momentum yang baru untuk meningkatkan baktinya kepada pemberdayaan 3 generasi, yaitu generasi lanjut usia, generasi muda dan dewasa, serta generasi anak-anak. Peringatan lansia mewakili Jawa Tengah di Temanggung. Apa yang terjadi? Para lansia dan generasi remaja mengadakan lelang kepedulian di desa-desa. Yang dilelang adalah keluarga miskin. Ternyata lelang itu laku keras dan ada desa yang tidak usah menunggu tahun 2100 kemiskinan akan habis, tetapi dijanjikan oleh masyarakatnya dalam 2 tahun desa itu bebas dari keluarga miskin. Ketua Umum Pengurus Besar PWRI Profesor Dr. Haryono Siono selalu menekankan agar setiap pegawai yang pensiun dan tergabung dalam PWRI tidak merasa bahwa masa pensiun adalah masa tidak berguna atau masa untuk merenung mengingat keindahan masa lalu. Tetapi justru perlu dijadikan sebagai masa bakti yang kedua, disertai tekad melanjutkan perjuangan membangun bangsa. Masa pensiun adalah masa yang indah karena setiap tenaga pensiun boleh memilih pekerjaan baru sesuai aspirasi dan keinginannya dan mengerjakannya dengan penuh gairah karena masa itu bisa menjadi masa keemasan yang dicita-citakan dengan penuh kasih sayang. Tim TV Posdaya melaporkan. Paramita Rusadi terpilih menjadi Duta Lansia 2015. Pelantikan Duta Lansia sendiri dilakukan di Universitas Trilogi pada 29 Mei 2015. Paramita terpilih karena memiliki kontribusi yang besar dalam gerakan membantu lansia.
Selain itu, Paramita juga menjadi anggota dalam Yayasan Swasti Swarna yang fokus dalam penanganan masalah lansia di Indonesia. Ada sejumlah tugas yang menjadi fokus perhatian Paramita pasca terpilih menjadi duta lansia. Berikut adalah penjelasan darinya. Saya bisa mewujudkan impian saya, mempunyai rumah lansia yang baik seperti yang ada di luar negeri, yang rumah lansia ini yang tidak kita membawa orang tua kita, tetapi memberikan solusi, memberikan tempat, wadah agar tetap mereka bisa berkreativitas dengan positif dan tetap memberikan aspirasinya, pemikirannya, dan sumbangsinya kepada lingkungannya. Dan saya pikir menjadi lansia yang menjadi panutan, tolak ukur, dan menjadi lansia yang bisa memberikan contoh bagi para generasi. Pada kesempatan ini, Paramita juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut peduli kepada kehidupan kaum lansia. Kedepan, lansia diharapkan akan semakin terpacu untuk keikutsertaan dalam proses pembangunan. Selain itu, melalui kebersamaan, maka moto lansia Indonesia yang bahagia, sejahtera, dan berkualitas akan terwujud. Tim TV Pos Daya melaporkan.